Selamat pagi. Untuk video pembelajaran kita kali ini, Ibu akan mengajarkan tentang tata nama senyawa hidrokarbon alifatik. Minggu yang lalu Ibu sudah menerangkan untuk senyawa hidrokarbon ada 3. Yang pertama alifatik, yang kedua alisiklik, dan yang ketiga aromatik. Kali ini Ibu akan menerangkan tentang bagaimana cara membuat nama daripada senyawa hidrokarbon alifatik. Yang termasuk senyawa hidrokarbon alifatik adalah alkana, alkena, dan alkuna. Sekarang ini untuk alkana kita masukkan ya. Yang pertama untuk alkana, di sini dibuat alkana itu adalah senyawa hidrokarbon alifatik jenuh. Paham kemarin minggu yang lalu, karena jenuh itu berarti ikatan tunggal ya. Dengan rumus umum CnH2n tambah 2. CnH2n tambah 2. Ingat rumus umumnya ini nak ya. Harus diingat. Alkana membentuk deret homolog, yaitu kelompok senyawa dengan rumus umum sama dan sifat kemiripan. Berikut tabel deret homolog alkana dengan rumus molekul, rumus bangunnya, dan nama dari masing-masing senyawa. Itu bisa dilihat di buku paketnya halaman 10 tabel 13. Berhubung masih PPKM, itu buku paketnya belum dibagikan ya anakku. Ini bisa kamu lihat, ini Ibu akan tunjuk di buku paketnya. Inilah dia deret homolog alkana. Ini di sini ada yang namanya CH4. Berarti dia metana. Tadi Ibu bilang rumus umumnya itu adalah CnH2n tambah 2. Berarti kalau kita masukkan N-nya 1, C1, H 2 kali 1 tambah 2. Berarti 2 kali 1 berapa nak? 2 tambah 2, 4. Makanya dia jadi CH4. Itu namanya itu metana. Kalau kita masukkan misalnya N-nya 2, CnH2n tambah 2. Berarti N-nya 2, C2, H 2 kali 2 tambah 2. 2 kali 2, 4 tambah 2, 6. Makanya dia C2H6. Itu disebut dengan etana. C3H8 propana. C4H10 butana. C5H12 pentana. C6H14 itu heksana. C7H16 heptana. C8H18 oktana. C9H20 berarti dia nonana. C10H22 dekana. Ini harus diingat ya. Kenapa Ibu bilang harus diingat? Karena untuk pemberian tata nama daripada senyawa alkana ini disebut nanti menjadi rantai induknya. Berarti rantai induk, yang namanya rantai induk berarti dia nanti punya nama di belakangnya ini, gitu maksudnya ya. Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, sampai dia C10. Dan itu harus dihafal ya. Paham ya anakku? Kemudian berikut, sekarang kita lihat bagaimana aturan cara pemberian nama daripada alkana tersebut. Yang namanya aturan berarti ada langkah-langkah yang harus kita ikuti untuk memberikan nama alkana tersebut. Bukan asal dibuat. Ada tahap-tahapnya. Apa dulu yang kita lakukan? Itu maksudnya ya. Menurut IUPAK, untuk pemberian nama daripada senyawa alkana, yang pertama di sini ada rantai C yang terpanjang ditetapkan sebagai rantai utama. Rantai C yang terpanjang sebagai rantai utama itu nama daripada alkana yang Ibu sebutkan tadi. Mulai dari metana sampai dengan nonana C10 ya. Yang kedua, bila terdapat 2 atau lebih rantai terpanjang yang sama panjangnya, maka dipilih rantai dengan cabang terbanyak sebagai rantai utama. Contohnya ini. Udah, kita lihat CH3, CH2, CH, CH2, CH3. Rantai terpanjangnya berarti ini nak. Nah ini rantai terpanjang. Kita buat nomornya, selalu dibuat nomor. Penomorannya, udah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini rantai terpanjang.
Di luar daripada ini berarti itu nanti sebagai cabang ini. Kita jadikan nanti sebagai cabang ya. Itu untuk yang kedua, aturan kedua. Yang kita masuk untuk aturan yang ketiga. Untuk aturan yang ketiga, atom-atom C pada rantai utama diberi nomor secara berurutan katanya. Dimulai dari salah satu ujung rantai yang posisi cabangnya mendapat nomor terkecil. Posisi cabang mendapat nomor terkecil. Ini namanya cabang tadi Ibu bilang kan. Ini nanti harus posisi terkecil. Dipahami ya, posisi terkecil. Posisi paling kecil. Yang keempat, cabang dari rantai utama dengan gugus alkil diberi nama dengan mengganti akhiran ana pada alkana menjadi il. Itu bisa dilihat pada tabel gugus alkil, yaitu di buku paketmu halaman 11. Buku paket halaman 11 ini. Ya. Ini tabelnya. Ini jadi cabang. Alkil itu artinya alkana kehilangan satu atom H. Kalau kehilangan berarti kalau misalnya metana CH4. Kalau kehilangan satu atom H menjadi CH3 min ini. C2H6 kehilangan satu atom H. Berarti C2H5 min dan punya nama kalau dia CH3 min metil. C2H5 min berarti etil, C3H7 min berarti propil, C4H9 berarti min butil dan selanjutnya. Dan inilah akan dijadikan sebagai cabang. Dan nama ini nanti akan menjadi nama cabang. Cabangnya apa? Kalau dia CH3 berarti metil. Kalau C2H5 cabangnya berarti dia etil. Kalau C3H7 berarti dia propil. Itu ya anakku. Kemudian kita masuk yang kelima, aturan yang kelima. Untuk cabang yang sama dan sejenis dinyatakan dengan sama dan sejenis. Awalan Yunani ini dinyatakan. Kalau dia di berarti 2, 3 tri, 4 tetra, 5 penta. Contohnya seperti ini ya. Kita lihat. Kita buat CH3, C, CH3, CH3, CH3. Udah? Kita buat nomornya dulu. Kan Ibu bilang tadi nomornya dulu dinomori. 1, 2, 3. Berarti ini sebagai rantai induknya. Ya. Rantai induk, rantai terpanjang. Udah kita buat kan. Kemudian di luar dari kotak yang Ibu buat ini berarti dia sebagai cabang. Kalau dia CH3 punya nama metil. Ini pun CH3 juga. Berarti namanya apa? Metil juga. Ya kan? Nah sekarang kita lihat. Membuat namanya yang pertama, ikuti langkah yang pertama. Tuliskan dulu nomor cabangnya. Nomor cabang berada pada atom C nomor 2 ini nih. Kan ada di sini, letaknya lihat. Nah, ada sebanyak berapa? 2. Berarti ini 2,2. Jadi pada atom C nomor 2 ini memiliki cabang 2. Sama dan sejenis. Berarti 2,2 pakai awalan Yunani yang Ibu bilang tadi. Berarti di. Kemudian apa nama cabangnya? Metil. Berarti 2,2 di metil. Ini kalau dia 3, berarti ini rantai induk. Ibu bilang tadi ini rantai induk. Kalau 3, berarti dia apa tadi namanya anakku? Propana. Ini 3. C3H12. Mana dia? Ini nih. Ya, berarti dia propana. Punya nama siapa nak? Propana. Itu ya, aturan yang kelima. Berikut untuk aturan yang keenam. Ini, pahami ya. Jika terdapat cabang yang berbeda, maka penamaan alkana dimulai dari pertama nomor cabangnya dulu. Nama cabang sesuai abjad. Tahu maksudnya sesuai abjad kan? Misalnya A, B, C, D, E. Mana duluan abjadnya? Apakah M atau E itu maksudnya itu. Kemudian nama rantai utama. Contohnya ini. Ini udah Ibu buat ya. CH3, C, CH, CH2, CH, CH3. Kemudian ini, rantai induknya dulu kita tentukan rantai terpanjang. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menghitungnya boleh dari sini nak, tidak apa-apa.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama. Kalau sama ya lurus aja diambil. Itu maksudnya ya. Berarti kita mulai. Udah, kita nomori ya. Penomorannya Ibu bilang tadi usahakan cabang yang lebih besar pada nomor serendah mungkin. Maksudnya cabang yang lebih besar itu gimana sih Bu? Ini nih C2H5. Ini CH2, CH3 ini merupakan C2H5. Ini yang disebut dengan cabang besar. Berarti ini diusahakan pada nomor yang kecil. Kalau ini pada nomor yang kecil, kalau kita mulai dari sini 1, 2, 3, 4. Dia posisi nomor 4. Tapi kalau kita mulai dari sini, dari kiri 1, 2, 3. Dia posisi nomor 3. Berarti kita harus ambil sebelah kiri untuk penomorannya. Itu maksudnya. Paham ya? Sampai di situ ya. Ya, sekarang kita hitung. Kita buat nomornya. 1, ini nomor 1. Nomor 2, 3, 4, 5, 6. Yang Ibu kotai ini merupakan rantai induk. Kalau ini rantai induknya, berarti dia punya nama akhir nanti. Yaitu heksana. Berarti udah di tangan kita heksana ya. 6, C6 heksana, C6H14 itu ya. Kemudian berikut. Di luar daripada kotak yang Ibu buat, berarti itu adalah sebagai cabang. Ini cabang berarti. Dan ini juga cabang. Dan ini juga cabang ya. Udah kita tentukan apa nama cabangnya. Kalau dia CH3 punya cabang metil. Kalau dia CH2, CH3 berarti punya cabang etil. Ini cabangnya metil dan ini juga metil. Sekarang tinggal kita membuat namanya. Urutkan sesuai dengan abjad. Kalau cabang ada 2, metil dengan etil. Berarti etil lebih duluan abjadnya daripada metil. Berarti itu duluan ditulis. Ya. Sekarang kita tulis dulu cabang etil itu. Apa duluan yang kita tulis? Ini kan ada nomor cabangnya dulu. Ya kan ada aturannya, dimulai dari nomor cabang, nama cabang. Berarti nomor cabang ini. Berarti 3. Pada atom C nomor 3 cabang etil. Berarti 3 etil. Sudah. Kemudian pada atom C nomor 2 ada cabang metil. Sebanyak berapa? 2. Berarti kita buat 2,2. Pada atom C nomor 5 juga dia ada cabang metil. Berarti 2,2,5. Kalau 3 sama dan sejenis pakai awalan Yunani. Kalau dia 3 tri berarti 2, 2, 5 trimetil. Kemudian ini adalah heksana kalau dia 6 rantai induknya. Berarti ini punya nama 3 metil 2,2,5 trimetil heksana. Sampai di sini bisa dipahami anakku ya. Kemudian kita masuk untuk latihan tugas. Ini latihan tugas buku paketnya. Dari halaman 13 latihan 1-1. Ibu sudah kirim nanti di PDF kan ya. Atau Ibu kirim ke seperti biasa ya. Ibu kirim. Dan ini juga udah ada di dalamnya ya. Sampai di sini untuk pembelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih.